Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Jade Palem penuh dengan nafas suci, mampu memurnikan roh-roh jahat secara spontan, dan tidak menginginkan cahaya yang meledak dan benar-benar membuat khawatir tiga monster. Ketiga monster itu tingginya 10 kaki, dan setinggi raksasa kuno, tetapi mereka lebih mirip iblis dan ditutupi rambut panjang merah darah. Di dalam rongga mata yang dalam dari masing-masing monster, tampaknya ada dua kelompok kebakaran hantu yang mengalahkan. Hutan hijau itu dingin, taring di cekungan darah terbuka seperti pedang, dan cahaya dingin menyala. Tiga monster mengerikan dan ganas meraung dan bergegas menuju kerumunan, kecepatan mereka secepat kilat, dan mereka langsung sampai ke mata kerumunan. Pemandangannya begitu menakutkan, tiga monster mengerikan yang merangkak keluar dari tumpukan tulang itu menakutkan dan menakutkan. Awal, raungan itu seperti raungan ajaib, dan seluruh dunia bawah tanah gempa menggigil. Tiga pembudidaya barat pertama kali bertindak, dan Jones dengan cepat bergegas menuju telapak batu giok besar yang tergantung di kekosongan. Lampu-lampu di tangan dua lainnya berubah menjadi pelangi yang mengubah langit, menebas dengan ganas pada tiga monster berambut merah. Monster-monster berambut merah itu kelihatannya tahu betapa kuatnya mereka. Mereka melompat dan bergerak, dengan cepat menghindari pendekar pedang yang ganas, dan kemudian masing-masing melambaikan cakar ke depan, meraih dengan ganas ke arah kerumunan. Tiga monster berambut merah, tiga cakar raksasa yang tajam meledakkan tiga puncak berwarna merah darah, cemberut dan hantu, dan dunia bawah tanah tampak seperti suara hantu mati rasa dan mati rasa yang tak terhitung jumlahnya. 9 master yang tiada taranya mengangkat kedua telapak tangan mereka, dan menembakkan deretan gunung dan lautan kekuatan telapak seperti telapak tangan untuk melawan ujung merah hantu. Pada saat ini, monster tua itu bergegas ke Jones, karena pihak lain telah memeluk telapak batu giok besar yang tergantung di kekosongan. Zhou Laoguai dan Li Laoguai terjerat dengan dua praktisi barat misterius lainnya. Awal, monster berambut merah itu meraung dengan dingin yang luar biasa, dan 9 tuan yang tiada taranya tidak bisa bersaing dengan mereka, dan diusir. Chen Nan tampak terkejut, dan diam-diam ngeri bahwa makhluk jahat yang mengerikan ini merangkak keluar dari tumpukan tulang benar-benar cabul mesum. Monster-monster tua dan orang-orang lain yang bertarung untuk harta aneh juga kagum, dalam proses cepat bertarung untuk mendapatkan batu giok, mereka semua menembak monster berambut merah. Kekuatan teror berfluktuasi di seluruh dunia bawah tanah, dan terus-menerus memancarkan suara yang memekakkan telinga. Jika tidak ada perlindungan pesona tersembunyi, ruang bawah tanah ini pasti runtuh. 9 master tak tertandingi terjerat dengan 3 kejahatan rambut merah. 3 monster tua berkelahi dengan 3 pembudidaya barat. 6 orang kuat super horor bertabrakan dan berdampak cepat di udara seperti 6 cahaya dan bayangan. Mereka kadang-kadang membombardir beberapa telapak tangan besar, bantu 9 master yang tiada taranya berurusan dengan 3 kejahatan. Dunia bawah tanah berada dalam kekacauan, pertempuran antara tuan pecah, dan energi berfluktuasi, seperti lautan kemarahan. Pada saat ini, Jones memegangi batu giok itu dan tiba-tiba membanting monster tua itu, angin cerah meniupkan angin kencang, dan menebas monster tua itu. Ini memerintahkan monster tua itu untuk panik, baru saja dia bisa melihat kekuatan mengerikan telapak tangan dengan matanya sendiri, itu benar-benar tak terkalahkan. Dia buru-buru memindahkan Suan Gong ke batasnya dan mengubah tubuhnya menjadi lampu hijau untuk bersembunyi. Namun, telapak tangan giok yang dikendalikan oleh Jones ada di tangan. Ini, tapak tangan giok yang diilhami kali ini tampaknya jauh lebih kuat daripada telapak tangan yang ditembak secara spontan. Namun terlepas dari ini, telapak tangan yang kuat membuat setiap orang merasakan jejak rasa takut, dan dengan gemuruh, telapak tangan itu dicetak seperti kilat. Seorang master yang tiada taranya dicetak di depannya, dan langsung hancur berantakan, dan meninggal karena kemalangan. 8 master tak tertandingi yang tersisa dan 3 monster berambut merah semua menunjukkan rasa takut, dan gerakan mereka tidak bisa membantu tetapi memperlambat. Jantung Chen Nan gemetar ketakutan, dia buru-buru mundur dan berlari menuju pintu keluar. Dunia bawah tanah ini terlalu berbahaya baginya, jika dia bertahan lagi, dia pasti akan hancur. 8 tuan yang tak ada bandingannya melihat bahwa Xianbao diperoleh oleh para pembudidaya barat yang menakutkan, mereka tahu bahwa tidak ada lagi kesempatan, dan mereka harus berurusan dengan kejahatan hampir mati di depan mereka, itu juga membuat mereka merasa bahwa hidup mereka terancam, dan semua orang mundur, pindah ke pintu keluar saat bertarung. Perang di dunia bawah tanah sangat sengit, dan energinya berfluktuasi seperti ombak lautan dan ombak besar. Chen Nan akhirnya bergegas ke pintu keluar besar dan naik dengan cepat. Ketika dia akan bergegas keluar dari gua, 8 tuan yang tak ada bandingannya dan 3 kejahatan rambut merah sudah bergegas ke bagian bawah gua, dan fluktuasi energi besar hampir mengejutkan Chen Nan. Tuan-tuan yang tak bertuan juga dengan cepat memanjat pergi, tetapi pada saat ini salah satu dari 3 monster merah bergegas dan mengejutkan para tuan yang tak ada taranya yang memanjat dinding gua gelombang www.metelnovel.com gelombang ketika monster merah menemukan bahwa Chen Nan hendak meninggalkan gua, tubuh besar yang sudah jatuh sebenarnya bergegas lagi dan menembak ke arah Chen Nan. Chen Nan tidak berharap raksasa ini terbang. Alasan mengapa mereka tidak terbang selama pertempuran sengit di bawah tanah barusan adalah karena tempat itu tidak cukup luas. Chen Nan begitu takut sehingga jika dia ditembak, tidak akan ada tulang. Saat itu, ada suara kejutan di langit malam, ini sebenarnya mayat. Cahaya biru menyala sangat luar biasa, dan dari langit ke bawah, mayat besar berambut merah itu jatuh. Segera setelah itu, sinar cian menyelimuti sosok samar ke dalam gua. Chen Nan menarik napas dan dengan cepat melompat ke gua.
Itu benar-benar berbahaya sekarang. Jika bukan karena klan iblis Kunlun, dia pasti telah menghancurkan tulangnya. Pada saat ini, gedung-gedung tinggi di luar gua penuh dengan penguasa Orde 4, tetapi empat tuan yang tiada taranya seperti Zhuge Chengfeng tidak hadir. Mereka berempat menjaga keempat sisi istana, menghindari beberapa orang yang berhati di istana. Ciptakan kebingungan. Para penonton semua dengan gugup menatap pintu keluar gua, dan sepertinya mereka bisa mendengar gerakan di bawah, tahu bahwa ada sebuah drama yang terjadi di bawah. Setelah kengerian Kunlun setan turun, semburan raungan datang dari gua, dengan suara mayat yang meraung, dan omelan tiga praktisi barat. Gua bergetar keras seolah-olah itu bergetar, dan semburan petir menggelegar. Pada saat ini, seberkas cahaya besar tiba-tiba bergegas, menerangi langit malam, dan telapak batu giok, yang sekitar 1 kaki panjang dan memancarkan cahaya terang, meledak ke udara. Mata Chen Nan melotot dengan presisi, dan tangan naga yang terperangkap melambai dengan keras, telapak tangan keemasan itu meraih telapak batu giok dan membungkusnya kembali dengan cepat. Di pintu keluar gua, banyak praktisi Orde Keempat yang menyaksikan kerumunan itu meledak di mata mereka, samar-samar mereka menduga bahwa ini adalah harta peri legendaris. Banyak orang bergegas maju dalam kegilaan dan ingin merampok. Chen Nan terkejut dengan ini, tetapi tenang kembali dengan cepat. Dia sudah melihat kekuatan horor dari tangan batu giok sekarang. Dia tidak membutuhkannya sekarang. Kapan dia akan menunggu? Dia perlahan-lahan menyuntikkan sedikit keterampilan ke tangan batu giok, dan kemudian mencetaknya ke arah kerumunan yang meluap seperti air pasang. Ledakan. Seiring dengan suara keras, telapak cahaya besar bergegas ke depan. Ceritan datang, dan orang yang bergegas ke depan segera meledak, semua muntah darah di mulut besar, dan beberapa orang tidak bisa melihatnya. Chen Nan menatap telapak batu giok di tangannya, tertegun, harta aneh yang tidak disegel benar-benar menakutkan. Semua orang terkejut sesaat, dan tidak ada yang berani maju. Melihat Chen Nan mengguncang pohon giok besar, semua orang mundur seperti ombak. Pada saat ini, ada lagi gelombang teror di gua, bumi bergetar, dan dunia bawah tanah sepertinya akan runtuh. Kecemerlangan Qian naik ke langit, dengan roh iblis yang kuat, jelas klan setan Kunlun. Kemudian 3 praktisi menakutkan dan misterius di barat mengejar, sekali lagi 3 monster tua seperti monster tua, dan kemudian 3 mayat berambut merah tinggi seperti raksasa kuno juga bergegas ke langit. Master yang tiada taranya hanya memanjat keluar dari 4, dan yang lainnya tidak pernah muncul. 10 pembangkit tenaga listrik yang mengerikan di langit bertempur dengan sengit bersama, dan langit itu keras dan keras, cahaya terang menerangi langit malam, dan separuh kaisar lainnya berada di siang hari, dan tekanan besar juga menyelimuti semua arah. Meskipun 10 orang kuat bisa hampir 1 kilometer jauhnya dari tanah, semua orang di istana masih merasakan paksaan yang mengerikan, begitu berat sehingga semua orang tidak bisa bernapas. Para penonton sangat terkejut, pertempuran mengerikan dan mayat mengerikan mengejutkan mereka dengan dumbstruck dan ketakutan yang mendalam. Di antara 10 orang kuat di huru-hara udara, 3 mayat memiliki ketahanan super horor, tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya jelas lebih lemah daripada orang kuat lainnya. Beberapa saat kemudian, sebuah mayat dipukul dan jatuh, semburan deru yang dikirimnya membuat orang-orang mati rasa. Sama seperti itu akan bergegas ke langit lagi, tiba-tiba menemukan Chen Nan dengan telapak batu giok yang cerah di samping gua, tubuh hantu itu penuh dengan horor dan membenci telapak giok yang penuh dengan atmosfer suci. Meninju ke arah Chen Nan tampaknya menghancurkannya dan Jade Palem sepenuhnya. Saya mengandalkan, roh jahat ini benar-benar berlari ke saya. Chen Nan buru-buru mengangkat telapak batu giok dan menekan ke atas. Kali ini dia menghabiskan semua kekuatannya, dan tidak ada reservasi. Dalam guntur petir, telapak cahaya yang mempesona itu luar biasa, secara bertahap menjadi lebih besar, dan akhirnya berubah menjadi radius 10 kaki persegi. Telapak tangan besar itu seperti kilat, dan mayat yang datang dari kepakan itu dicetak. Ledakan. Dengan suara keras, iblis berambut merah 10 kaki itu terkoyak dan langsung terbunuh oleh takdir. Dekat dengan tepi istana, putri kecil, tarian naga, Kelly, Phoenix Timur dan yang lainnya tercengang. Karena hubungan para putri kecil, mereka menempati bangunan tertinggi, paling terlihat, dan paling aman di istana. Setiap orang memiliki pemandangan panorama dari awal hingga sekarang. Pada saat ini, semua orang seperti patung tanah liat ukiran kayu, dan tidak ada yang berseru sampai waktu yang lama. Ya Tuhan, itu luar biasa, mengerikan. Kedua mayat yang berpartisipasi dalam pertempuran jarak dekat di udara tampaknya dirangsang, dan mereka mengeluarkan suara menusuk, yang membuat semua orang yang menonton pertempuran di bawah ini harus bergegas untuk menutupi telinga mereka. Jiwa dipanggil keluar. Pada saat ini sesuatu yang aneh terjadi. Fragmen mayat hancur oleh Chen Nan dengan telapak batu giok berubah menjadi massa draft merah darah dan berkumpul menuju 2 mayat di udara. Suara hantu meraung di langit, dan udara berwarna merah darah sepertinya berubah menjadi ribuan jiwa tak berdosa, dengan cepat bergegas menuju 2 mayat di udara. Awau. Kedua mayat itu menyedot semua darah merah ke tubuh. Kedua api hantu di rongga mata lebih terang, dan kekuatan mereka tampaknya telah melonjak. Mereka membuat suara yang luar biasa dan membuat kulit kepala mati rasa. Setelah peluit berhenti, mereka mundur dari lingkaran pertempuran, menatap Chen Nan dengan ganas, dan cairan merah dan cerah terus menetes keluar dari mulut besar dari cekungan darah, dan kemudian mereka bergegas menuju Chen Nan. Chen Nan terkejut, kedua roh jahat itu benar-benar menatapnya.
Ini adalah masalah besar. Dia mengayunkan batu giok besar itu dan dengan penuh semangat mencetaknya ke atas. Telapak tangan besar itu keluar dari batu giok kristal, seperti tangan dewa yang menutupi dunia, semakin besar dan semakin besar, dampak ke atas yang cepat. Melihat dua hal jahat, mereka dengan cepat mundur dengan cepat. Mereka sudah tahu tempat mengerikan Jade Palem dan tidak berani melawan lagi. Namun terlepas dari ini, kecepatan telapak tangan yang telanjang terlalu cepat, dan segera bergegas ke langit, dicetak pada tubuh dua mayat, dan menerbangkannya hampir 100 kaki jauhnya. Namun, karena kali ini terlalu jauh, hanya darah bau yang terus-menerus disemprotkan dari mulut dua mayat, dan tidak ada bahaya bagi kehidupan. Mereka terus meraung dan menatap Chen Nan di ketinggian. Pada saat ini, tiga pembudidaya barat yang bertempur di dataran tinggi melihat bahwa pohon palem memiliki kekuatan seperti itu di tangan pembudidaya Orde 4, dan mereka semua menunjukkan ekspresi kaget dan bersemangat. Jones dari ketiganya tiba-tiba bergegas keluar dari huru hara dan menebas pedang menyilaukan terhadap Chen Nan. Pisau besar itu seperti cahaya dewa di surga, dan menyerang seperti kilat cepat menuju Chen Nan. Chen Nan terkejut, tuan-tuan di atas tingkat ke-6 benar-benar menembaknya. Fluktuasi mengerikan dari teror itu membuatnya merasa sangat paksaan. Dia buru-buru melambaikan tangan gioknya ke atas. Ledakan. Telapak cahaya yang besar menghancurkan Aun Sword yang menyilaukan, dan kemudian melonjak hampir 100 meter sebelum akhirnya menghilang. Palem Jade yang perkasa membuat semua orang merasa mengerikan, dan bahkan Master Tier 4 dan Master Tier 6 bisa berjuang keras. Kerumunan menonton di istana, meskipun sangat panas di mata mereka, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk bertarung. Di sudut barat laut istana, sang putri Chuyue dan perikir di tanah suci Dantai, keduanya menunjukkan ekspresi kaget. Telapak tangan giok berkilau begitu mengerikan, mereka layak menjadi jimat. Mereka saling melirik dan melihat emosi kompleks dari kegembiraan dan kekhawatiran satu sama lain. Banyak orang diam-diam ngeri di tepi istana kerajaan. Orang-orang ini telah menonton dari area aman perpustakaan kuno, dan belum muncul sejak awal. Siang Tian, apakah anak itu Chen Nan yang menyambar tombakmu? Raja Iblis rahasia kecil itu mendengus dingin, tanpa menjawab. Tuanmu tidak menemukan apa-apa kali ini. Artefak yang digali tidak disambar. Dia masih terluka serius dan melarikan diri. Jika kamu memberitahu dia bahwa kamu telah kehilangan tombak, kamu pasti tidak akan dianggap enteng. Kamu tidak harus berbicara dengan dingin. Aku tidak akan membiarkan anak itu pergi, tombak itu akan segera kembali ke tanganku. Pertempuran di atas istana sangat sengit, tiga praktisi barat bergegas. Keluar dari pengepungan beberapa kali, mencoba untuk bergegas ke Chen Nan untuk merebut para dewa, tetapi beberapa kali mereka ditebas oleh klan setan Kunlun dan tiga monster tua. Chen Nan pernah ingin membuang telapak batu giok dan melompat keluar dari lingkaran benar dan salah ini, tetapi begitu dia melihat dua mayat di udara yang menunjukkan matanya yang tajam, dia segera berhenti memperhatikan. Kedua roh jahat tampaknya memegang pembalasan yang tidak biasa, bergegas turun dari waktu ke waktu, dan beberapa kali hampir membunuh Chen Nan di bawah cakar tajam mereka. Memiliki pedang yang cemerlang seperti Chang Hong, dan pada saat yang sama dua mayat juga dengan cepat bergegas gelombang www.metalnovel.com gelombang beberapa cakar cahaya tajam datang terbang dari langit. Chen Nan melambaikan tangan gioknya secara merata, mematahkan serangan sengit satu persatu. Namun, pada saat ini dia merasa letih kelelahan, dan keterampilan luas yang Suge Cheng Feng dan monster tua tuangkan ke tubuhnya telah habis olehnya. Pada saat ini, monster tua di langit berteriak, darah Tuhan mematahkan jenazah, pengekangan alami. Chen Nan, kamu tidak membuka busur saat ini, kapan kamu akan menunggu? Darah Tuhan, benar-benar bekerja, kata Chen Nan pada dirinya sendiri, tetapi tidak ada cara yang lebih baik saat ini. Meskipun Jade Palem sangat kuat, dalam hal keterampilannya saat ini, dia tidak bisa melambaikan telapak tangannya yang cukup jauh untuk secara efektif melukai musuh. Pada saat ini, itu tampaknya menjadi alat pertahanan. Chen Nan dengan penuh semangat memasukkan telapak batu giok yang cemerlang ke tanah dan berdiri di sampingnya, lalu melepaskan busur Hou Yi di bagian belakang, dan menatap dingin pada pengamat yang keras kepala itu. Mereka yang ingin mengambil tindakan segera menghentikan langkah mereka. Mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka dapat menarik busur tersegel yang legendaris. Busur yang gelap dan cerah adalah harta dunia, tidak jauh lebih lemah dari pohon giok. Chen Nan menusuk pergelangan tangannya dengan panah berduri, dan darah merah cerah membasahi panah itu, membuatnya tampak suram. Lalu ia meletakkan bulu panah berdarah di tali busur, dan menerjang maju, mengangkat busur dewa, dan menarik tali busur itu dengan keras. Pada saat ini, ilusi mengejutkan muncul di sekitar Chen Nan, yang menghentikan mereka yang ingin menyelinap menyerang harta itu. Malaikat tanpa kepala, peri dengan teropong yang hilang, dewa perang yang tidak punya hati, iblis dengan lengan patah. Dewa dan setan legendaris menyeret tubuh mereka yang hancur, di sekitar Chen Nan, dan nafas kematian dan nafas keilahian pada saat yang sama. Malaikat tanpa kepala, peri dengan teropong yang hilang, dewa perang yang tidak punya hati, iblis dengan lengan patah. Dewa dan setan legendaris menyeret tubuh mereka yang hancur, di sekitar Chen Nan, dan nafas kematian dan nafas keilahian pada saat yang sama. Roh-roh langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan menuju Haui Gatbo dan Chen Nan. Satu orang dan satu busur meledak menjadi cahaya yang bersinar, menerangi langit malam. Foto, setan-setan dan roh-roh dengan tubuh yang hancur terus berputar di sekitar Chen Nan, dan penglihatan yang menyedihkan muncul di mata para penonton. Ini adalah dewa dan iblis kuno.
Banyak keberadaan kuno yang hanya muncul dalam mitos dan legenda berubah menjadi gambar virtual dan muncul di sekitar Cendong, yang mengejutkan banyak praktisi. Mereka tidak bisa menebak bagaimana hantu ini terbentuk, dan mereka tidak tahu alasan munculnya hantu-hantu ini, dan semua orang merasa tidak nyaman. Fluktuasi mengerikan di segala arah, batang panah berduri bernoda darah adalah emas, memancarkan dewa menyala, hanya panah bernoda darah yang dingin dan sedih. Semua penonton gemetar, ketakutan dan mundur ke arah bangunan yang lebih jauh. Kedua mayat di udara tampaknya merasakan napas berbahaya juga, dan mereka bergegas ke langit dengan cepat. Klan Setan Kunlun, serta 3 praktisi barat, juga menunjukkan keheranan mereka. Chen Nan seperti matahari yang menyilaukan, dengan lampu-lampu emas di sekelilingnya, seolah-olah ada nyala api di luar tubuhnya. Pada saat ini, ilusi para dewa dan dewa di sekitarnya tiba-tiba diserap oleh Hou Yigong, dan cahaya dan bayangan berkumpul di bulu panah pada saat yang sama. Buka! Dengan teriakan keras, Chen Nan melonggarkan tali busurnya, dan panah cahaya keemasan merobek kekosongan, menggambar kilatan petir di udara, dan guntur yang memekakkan telinga terus berlanjut. Banyak ilusi para dewa ganas dan hantu iblis mengelilingi panah-panah cahaya, yang terlihat sangat menyeramkan. Ledakan. Dengan cahaya yang menyilaukan, panah cahaya dimasukkan ke dalam dada mayat dan langsung dipelintir menjadi potongan-potongan. Tetapi tren panah cahaya terus berlanjut, dan dia masih bergegas ke langit dan langsung menuju Jones, di antara para praktisi barat. 3 pedang sengit secara bersamaan memotong ke arah panah cahaya, tetapi semuanya tidak efektif. Panah cahaya maju, menerobos hambatan berat, dan menembus ke dada Jones. Pada saat Jones pecah, cahaya putih naik ke langit, dan napas suci dan kuat turun ke langit. Ya Tuhan, malaikat. Ternyata itu adalah malaikat barat legendaris. Cahaya putih berubah menjadi malaikat bersayap 4, dan cahaya ilahi menyelimutinya, membuatnya tampak kabur. Dia menyeka dadanya dengan keras, seutas darah bergulir ke bawah, dan pada saat yang sama beberapa bulu putih dan tanpa cacat melayang ke bawah. Mayat yang tersisa dengan cepat melarikan diri ke arah langit barat, dan ketiga monster tua itu terkejut, hanya klan iblis barat tampaknya telah mengharapkan situasi seperti itu, dan Meng Meng Qinghui tidak bisa melihat ekspresinya. Orang-orang di tanah membuka pot. Mereka terkejut dengan penglihatan mengerikan bahwa Chen Nan baru saja membuka ketika busur dibuka. Dia terkejut oleh malaikat barat legendaris yang muncul di bumi. Pada saat ini, Chen Nan tampaknya mati rasa dengan peristiwa aneh yang muncul satu demi satu tanpa terlalu banyak kejutan. Dia mengutuk monster tua itu lagi dan lagi di dalam hatinya. Saat ketika panah cahaya itu pergi seperti vampir serakah, pada menit terakhir, ia secara tak terduga mengisap hampir sepertiga dari darahnya. Pada saat ini, wajahnya pucat, kekuatannya sepertinya terkuras, ia tidak dapat mendukung telapak batu giok kristal. Pada saat ini, kata-kata dingin klan setan Kunlun bergema di langit, menyelinap ke dunia manusia, kamu telah melanggar sila, menurut aturan, kamu akan menghancurkan bentuk dan roh. Malaikat bersayap 4 bersayap putih mencibir, apakah Anda di sini untuk menegakkan hukum? Dunia ini berbicara dengan kekuatan. Pada saat ini, tubuh dipulihkan, dan kekuatannya sangat kuat. Klan Setan Kunlun mencibir, kamu membuat 2 kesalahan. 1. Aku tidak bisa menghapusmu, itu tidak berarti bahwa orang lain tidak bisa menghilangkanmu. Kedua, kamu terlalu kecil untuk melihat dunia. Pada saat ini, mayat yang melarikan diri ke barat tiba-tiba terbang kembali, tampak sedikit panik. Raungan panjang terdengar di seluruh dunia, dan tawa panjang datang dari langit barat, hari ini sangat ramai, dan ksatria Nagarila juga datang ke air berlumpur. Pada saat ini, dengungan dingin datang dari selatan, ya, saya ingin melihat siapa yang berani begitu sombong di dunia kultivasi timur saya. Pada saat ini, ada nyanyian naga dari istana, yang bergetar selama 9 hari, dan bertahan selama 9 tahun, menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Zijin Shenlong Zhou memancarkan tenda ungu yang mempesona, bergegas keluar dari halaman di istana gelombang www.metelnovel.com gelombang banyak orang berseru. Ya ampun, apa yang kulihat? Naga timur, naga-naga legendaris mitosku muncul. Zijin Shenlong secepat kilat, dan bergegas ke depan Chen Nan. Pada saat ini, matanya merah darah, wajahnya penuh kebencian, dan tubuhnya penuh kemarahan. Loah, kamu gila, bagaimana kamu bisa diekspos ke dunia? Aku tidak gila, aku melihat musuh besar. Nak, sekarang aku bisa mendedikasikan semua darah nagaku, selama kamu bisa menembakku burung-burung di langit. Kamu kenal dia? Tentu saja aku tahu. Ribuan tahun yang lalu, dia masih bekerja sebagai teman sekelas, jadi aku ingat dia. Zijin Shenlong mengertakkan gigi dan berbisik dengan marah. Saya biasa bersumpah selama saya masih bernafas, saya akan menghancurkan mereka 1 atau 2 hari nanti. Petik 2. Zijin Shenlong, yang biasanya tertawa dan memarahi, sangat sedih saat ini, dan 2 air mata mengalir di matanya. Entah bagaimana, hati Chen Nan meledak menjadi perasaan masam. Zijin Shenlong, yang tertawa dan memarahi dan penuh kata-kata, menyembunyikan kesedihan yang begitu dalam di hatinya, ia menyembunyikan kebenaran dan membungkusnya dengan kemunafikan, dia melihat bayangan yang akrab pada Zijin Shenlong. Oke, aku janji, gunakan darah dewa dan darah naga untuk menembak burung itu. Namun, pada saat ini, sebuah desahan terdengar di seluruh dunia, dan suara yang sedikit bingung sampai ke telinga semua orang, meskipun kata-katanya sangat rendah, mereka tetap ada di seluruh dunia. Keilahian, kejahatan, jarang mabuk, bunuh tubuh dan hancurkan roh.
Atau, kembangkan menjadi iblis yang hebat.